Halo semua, kembali lagi di channel Dwi Coders. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi, dan ini adalah playlist terakhir atau video terakhir dari playlist HTML dasar, dimana kita akan melanjutkan mengenai web portfolio dan sekaligus menyelesaikan proyek ini. Sebelumnya kita sudah membuat website portfolio di mana terdapat 4 fitur, yaitu bagian home, about, galeri, dan juga kontak. Kita sudah membuat pada bagian home dan about. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian galeri dan juga kontak. Seperti biasa, kita langsung memasuki folder latihan.html. Setelah itu kita memasuki folder latihan akhir. Sebelum itu saya ingatkan untuk menyiapkan aset terlebih dahulu, di mana kita akan membuat galeri, otomatis akan menampilkan gambar-gambar hasil apa yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, kalian bisa simpan file tersebut atau gambar-gambar tersebut pada folder image yang sebelumnya kita buat pada folder aset. Di dalam folder aset terdapat yang namanya folder image. Nah, kalian siapkan. Saya di sini sudah menyiapkan 8 image yang akan nantinya kita gunakan. Baik, jika sudah, kita langsung masuk saja ke pad. Setelah itu mengklik CMD. Pada CMD kita ketik code titik, maka akan langsung memasuki pada bagian Visual Studio Code-nya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung kembali ke folder sebelumnya dan mengklik 2 kali pada index.html. Maka pada web browser akan menampilkan hasil project atau hasil yang sebelumnya kita telah buat. Nah, bagi yang langsung mengklik tiba-tiba video ini dapat mencoba terlebih dahulu playlist dari awal hingga nantinya akan menghasilkan satu proyek portofolio sederhana seperti ini. Baik, ini untuk bagian hero-nya gitu atau home-nya, dan ini bagian about yang sudah kita buat kemarin. Nah, ini adalah referensi dari website portofolio sederhana kita, di mana kita akan membuat pada bagian galeri yang terdapat 4 grid kolom kotak-kotak gambar ini, dan juga yang terakhir kita akan membuat bagian kontaknya. Baik, kita langsung saja masuk ke kodenya. Namun sebelum itu kita akan mengubah pada bagian navbar di sini, karena kan ini di saat di scroll itu dia navbarnya tidak mengikuti kita dimanapun berada, jadi tidak sesuai pada fungsi navbar yang biasanya digunakan. Nah, kita langsung saja melihat terlebih dahulu gitu. Navbar itu pada bagian class wrapper yang dimana terdapat list item dan juga tag A atau hyperlink yang akan mengarahkan kemana kita di saat mengklik. Nah, di sini kita sudah menemukan class wrapper. Kita langsung saja menambahkan style pada class wrapper-nya itu. Kita tambahkan atribut positionnya kita gunakan fixed. Setelah itu width-nya kita atur memenuhi, yaitu adalah 100%. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, terlihat sudah mengikuti, namun pada list itemnya di sini dia terlalu mepet ke kanan, jadinya kita dapat menambahkan style lagi pada wherever li. Nah, di sini memfokuskan pada li-nya, kita menambahkan yang namanya margin right, margin daerah kanan sebanyak 40 pixel, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, lebih baik kan? Nah, jika sudah, kita melanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu adalah membuat section galeri. Kita buat section
titik. Nah, kita beri nama galeri. Edition pakai ID ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke, kita membuat H1 yang akan digunakan menjadi judul. Di sini kita beri nama galeri dengan tambahan atau garis bawah gitu, HR. Jika sudah, kita membuat div atau style kelompok dengan nama kelas item. Nah, di sini kita akan membuat atau menambahkan image. Masukkan tag image. Jika sudah, kita mengambil foto atau mencari di mana source foto yang sudah kita sediakan sebelumnya. Nah, di sini pada folder asset /image dan 1. Jika sudah, nantinya akan tampil foto seperti ini. Kita di sini akan membuat 8 kelas item dan juga image-nya, menampilkan image-nya. Kita bisa copy saja. Agar mempercepat, kita mengklik pada keyboard, yaitu adalah Alt Shift arah bawah gitu. Sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka di sini akan menampilkan 8 buah gambar. Jika sudah, kita tinggal menyesuaikan pada bagian source-nya di sini berdasarkan foto yang kalian miliki. Di sini saya akan ubah menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika sudah fotonya semua tampil, walaupun memiliki ukuran yang berbeda, itu tidak apa. Nantinya kita akan menyesuaikannya. Selanjutnya kita akan memasuki pada bagian style. Kita akan melakukan style pada bagian item, dimana kita mengubahnya menjadi displaynya. Displaynya kita ubah terlebih dahulu menggunakan grid di sini. Setelah itu kita menambahkan style baru yang bernama grid template columns. Kita gunakan repeat agar mengikuti kolom-kolom yang lain gitu. Kini kita membuat 4 kolom berjejer. Jika sudah, kita atur di sini paddingnya. Paddingnya di 0 px dan 20 px. Setelah itu kita tambahkan gap atau jarak di antara setiap kolom yang sudah dibuat. Kita beri 10 saja. Jika sudah, di save. Nah, di save, kita refresh. Nah, di sini sepertinya kita harus menambahkan div baru dengan kelas galeri, dimana div itemnya di sini kita masukkan dalam kelas galeri. Setelah itu ini kita ubah menjadi galeri. Nah, betul. Maka akan membuat foto kalian menjadi berbentuk galeri seperti ini, berjejer. Jika sudah, mohon maaf tadi sebelumnya ada kesalahan sedikit gitu. Kita langsung ke bagian item, dimana kita mengatur pada bagian itemnya di sini menambahkan box shadow 0px dan juga 5px.
sini nambahkan value lagi, yaitu RGBA, red, green, blue, dan alpha gitu. Kita rednya kita nolkan, greennya kita nolkan. Ini bebas saja ya, tergantung kalian seleranya seperti apa gitu. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, terlihat lebih timbul dia jadinya untuk setiap gambar yang kita miliki gitu. Di sini kita atur sedikit di 10. Nah, biar ada jarak jadi 20 dah. Biar rata kita gunakan di 20 pipet semua menyeluruh ya. Jika sudah, selanjutnya kita atur pada bordernya, kita gunakan 1px solid. Setelah itu beri warna bebas. Bebas kalian ingin menggunakan warna apa. Jika sudah, nah selanjutnya kita ke item. Setelah itu tag img-nya kita sasar. Di sini kita gunakan width-nya 100%, height-nya 100%, dan juga objek fit-nya kita gunakan cover. Nah, maka akan memfullkan pada bagian grid yang sudah kita buat sebelumnya. Jika sudah, selanjutnya, nah pada bagian galeri di sini, maka kita akan membuat agak lebih rapi gitu. Galeri di sini terdapat dalam ID galeri. Nah, untuk memanggil ID kita gunakan pagar galeri H1. Maka akan langsung memanggil bagian H1-nya. Setelah itu kita atur di sini text light-nya center. Maka sudah akan berada di tengah. Setelah itu kita mengubah ukuran fontnya dengan style font size. Di sini ukurannya bebas, terserah kalian berapa. Saya gunakan di 50 agar konsisten sama yang sebelumnya. Jika sudah, kita tambahkan padding di sini. Paddingnya itu 0, habis itu pakai di 50 px. Untuk memperpendek dari garis yang sudah kita buat sebelumnya itu. Di sini pakai di 100. Ini menyesuaikan saja, tergantung kalian maunya seperti apa. Jika sudah, kita selanjutnya akan bagaimana kalau memberi warna agar mempercantik dari web yang sudah dibuat di sini gitu. Nah, di sini ada cara lain dalam mengisi style CSS pada index.html-nya di sini. Nah, kita pilih terlebih dahulu pada bagian mana yang akan kita stylekan. Di sini style-style yang sedikit saja gitu, agar memperapi code kalian gitu. Misalnya di sini ingin menambahkan warna pada galeri kita, maka pada session ID galeri di sini kita dapat menambahkan atribut style. Kita masukkan background color. Nah, sekarang kalian bisa bebas mengatur apa warna yang akan kalian gunakan. Kita gunakan yang white aja. Nah, seperti ini. Jika sudah, sekarang menyesuaikan apa yang harus kalian sesuaikan. Nah, di sini terlihat bahwa bagian galeri di sini terlalu mepet sehingga terlihat kurang bagus. Jadinya di sini kita bisa
atur pada bagian value pertama padding itu menambah 20, sehingga akan lebih ke bawah. Setelah itu kita atur di sini, kan itu atas, itu bawahnya kita nolkan. Di sini pakai 100. Ini atas kanan ya, ini kanan 100, kanan ini bawah. Nah, sudah. Jika sudah, sekarang selanjutnya kita akan membuat fitur yang terakhir, yaitu adalah fitur kontak. Di sini kita membuat section baru dengan ID kontak. Nah, di dalam kontak di sini kita membuat div dengan nama kontak. Nah, yang di dalamnya kita mengisi form. Sebelumnya kita sudah membuat mengenai form. Untuk actionnya di sini kita kosongkan terlebih dahulu method post. Siapa tahu nanti kalian akan mengembangkannya lagi untuk website portofolio ini. Jadinya nanti di saat ada yang ingin mengirim pesan gitu, datanya bisa masuk. Selanjutnya kita di sini gunakan label. Label di sini berfungsi jika kalian sudah menonton tutorial yang sebelumnya, itu akan mengetahui fungsi dari label ini. Nah, di mana label ini akan dikaitkan dengan input. For di sini diambil dari ID yang terdapat pada input. Kita gunakan name. Di sini nama. Setelah itu kita masukkan input. Input kita gunakan tipe teks, name dan ID-nya kita samakan. Kita bisa klik Alt dan arahkan kursor kalian pada bagian yang ingin kalian isi. Nah, di sini name, maka akan sekalian mengetik. Jika sudah, kita dapat mengcopy pada bagian label dan input di sini dengan cara yang sebelumnya, yaitu adalah Alt Shift bawah. Pada bagian nama di sini kita bisa rubah, menyesuaikan yang kedua, yaitu adalah email. Nah, seperti ini boleh. Yang terakhir itu adalah pesan. Ini kita tidak perlu ganti. Maaf. Nama. Ya, jika sudah kita tambahkan pesan. Nah, maka akan terlihat nama, email dan pesan di sini. Oh ya, kita tak lupa juga menambahkan H1 di sini untuk judul dari fitur ini, yaitu adalah kontak. Nah, jika sudah, HR-nya lupa. Nah, jika sudah, kita akan langsung memasuki pada bagian stylenya. Yang pertama kita akan melakukan style pada bagian kontak di sini. Titik kontak. Yang kita atur pertama yaitu adalah pada bagian head-nya. Kita bisa gunakan di 80 VH. Nah, sudah, terlalu besar. Tapi 50 saja. Nah, jika sudah, kita isikan background color. Saya gunakan gray di sini.
jika terlihat bagian putih ini yang di atas ini kan, lihat ada bagian putih ini. Nah, cara menghilangkannya itu kita bisa menggunakan style yang namanya overflow dengan value hidden. Nah, maka bagian putih tersebut akan menghilang. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu yang harus kita lakukan, yaitu adalah mengatur ini di bagian tengah, bagian H1 nya di bagian tengah. Setelah itu mengatur formnya juga di bagian tengah. Selanjutnya kita bisa masukkan di sini text align center. Teksnya sudah berada di tengah. Kita akan melanjutkan men-style pada bagian form di sini. Boleh kalian tambahkan kelas, maupun bisa langsung menarik formnya dengan cara kontak form, sehingga akan lebih spesifik walaupun kalian tidak menggunakan kelas. Selanjutnya kita atur di displaynya menggunakan flex directionnya kita gunakan column, justify content center, Alex item juga center. Nah, maka akan berjejer seperti ini. Jika sudah, selanjutnya ini pakai di start aja dah. Oh, ini tidak berpengaruh ya, soalnya sudah berada di tengah ya. Oh ya, ini start. Oh, jadinya di sana. Ya, kita kembalikan ke tengah. Jika sudah, kita akan mengatur dari kita akan mengatur bagian label dan inputnya di sini. Label dan juga input. Label titik kontak form. Setelah itu label kita atur text alerts-nya itu justify. Maka kan tidak teratur. Kita rubah pada bagian gininya saja sepertinya. Inputnya saja terlebih dahulu. Nah, yang kita ubah di sini dapat dari width-nya. Kita gunakan di 50 px coba. Kecil banget. 250. Nah, segitu. Dengan tinggi kita gunakan di 50 px. Terlalu besar 30. Ya. Setelah itu kita beri gap. Gap di sini kita beri 10 px. Kalau gitu kita gunakan yang namanya margin. Kita beri margin 5 px saja secara menyeluruh. Nah, agar terdapat sela atau tidak terlalu mepet terlihatnya. Ya, sudah. Selanjutnya kita dapat menghapus bagian sini untuk menyesuaikan terlebih dahulu. Nah, itu kan dia di tengah itu. Kita ingin idenya itu biar kita bagian nama, email dan pesan itu berada di sini ya. Justify kontennya kita pakai di
dia tidak berubah. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, lanjutkan saja sudah. Ya, kita kembalikan saja. Selanjutnya gitu, kita akan menambahkan atau mengubah pada bagian kontak di sini agar lebih besar ukuran font size-nya. Di sini kita langsung men-style-nya saja pada bagian H1. Style yaitu gunakan font size. Kita gunakan 50 px. Karena ini terlalu kecil, pilihannya jadi 30 saja dah. Nah, terlalu mepet sampai ke bawah. Kita rubah pada bagian kontaknya ini ternyata kurang. Kita gunakan di 70 saja. Nah, 70. Nah, kita tambahkan input baru yang namanya button kirim. Nah, di sini kita men-style pada bagian buttonnya, kontak, form, button. Kita atur width-nya di 100, yaitu height-nya di 30. Ya, jika sudah, kita isikan border radius 50%. Wah, terlalu gede, 25 saja. Ya, sudah. Kita ganti warnanya. Kita pakai blue. Jika kita ganti colornya menjadi white. Ya, seperti ini. Melanjutkan, menambahkan sedikit pada label ini. Nah, kita bisa menentukan atau memberitahu pada di dalamnya di sini yang namanya placeholder. Nah, sini contohnya masukkan nama, maka akan muncul tulisan masukkan nama di dalamnya gitu. Kita mengisi juga pada bagian email, masukkan email, dan juga pada bagian pesan. Nah, jika sudah, ini adalah hasil dari website portofolio sederhana yang kita sudah buat. Baik, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atau jika terjadi salah kata ataupun ada hal yang menyinggung. Nah, jika ada saran atau hal yang ingin dipelajari lagi, bisa langsung di komen ingin belajar apa. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mensupport channel ini agar bisa menjadi lebih baik.